Halo Sobat Ginjal, bertemu kembali dengan kami di Podcast Ginjal episode 28. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pengaturan makan minum pasien PGK pradialisis. Setelah sebelumnya, di episode ke-27, kita sudah membahas dan mengetahui tentang pengaturan makanan dan minum pada orang-orang sehat untuk mencegah timbulnya gangguan ginjal. Nah, pada episode kali ini, seperti biasa, saya bersama dengan kedua narasumber kita dari Divisi Ginjal Hipertensi, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang pertama adalah Dr. Marhum Bonar Hamarbun, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Halo dok. Halo Sobat Ginjal. Sehat dok? Sehat selalu. Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita yang kedua dari instalasi gizi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu Mas Yudi Ardianto. Selamat Pak. Halo Mas Yudi. Halo. Sehat Mas Yudi? Halo, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa memang pada data yang ada di Indonesia atau di dunia bahkan kasus PGK semakin meningkat. Dan kita ketahui juga bahwa sudah banyak pasien-pasien di dunia dan di Indonesia yang terdeteksi mengalami gangguan fungsi ginjal. Salah satunya yang paling sering terbanyak adalah karena diabetes dan juga hipertensi. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sebetulnya bagaimana pengaturan makan dan minum yang baik atau yang dianjurkan pada pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal. Nah, Sobat Ginjal, mungkin kita mulai yang pertama dari bincang-bincang kita dengan Dr. Bonar. Yang pertama adalah begini dok, jadi sebenarnya sesuai dengan judul kita pada podcast kita pada episode kali ini, yaitu tentang PGK pradialisis. Nah, mungkin Sobat Ginjal masih awam nih, apa sih sebetulnya PGK pradialisis itu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan dok. Baik, terima kasih Dr. Dimas. Jadi kalau kita mengatakan ada PGK ya, PGK itu kan penyakit ginjal kronik yang sebelum dilakukan dialisis itu cuci darah. Jadi kalau PGK pre-dialisis artinya fungsi ginjalnya yang menurun kurang dari berdasarkan eGFR itu kurang dari 60. Jadi itu yang biasanya kita sebut sebagai PGK. Tapi kalau udah sampai ke pre-dialisis, pra-dialisis artinya fungsi ginjalnya kurang dari 15. Ya, kalau dialisis itu kan 15. Kalau pra-dialisis artinya fungsinya kurang dari 30 ke 15. Jadi step 3 ke 4 ya. Itu biasanya yang kita sebut. Ya, tapi itu asumsi lah. Dan memang biasanya kita tidak bisa menilai secara pasti kalau kita tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi itu berasumsi. Tapi umumnya orang yang mengidap gangguan ginjal aja sebenarnya dengan gangguan fungsi laboratorium tertentu, misalnya kreatininya kurang dari 3 atau 4, itu udah masuk ke pre-dialisis sebetulnya. Ya, baik dok. Nah, PGK itu sendiri sebenarnya apa dok? Mungkin masih bingung nih sobat awam dan sobat ginjal. Ya, jadi penyakit ginjal kronik itu umumnya sudah diketahui ada riwayat. Yang paling penting itu sih sebetulnya. Dia diketahui punya riwayat hipertensi, ada riwayat kencing manis, atau ada penyakit autoimun yang disertai dengan gangguan fungsi ya. Nah, kalau kita tidak melakukan pemeriksaan laboratorium, mungkin kita tidak tahu ada gangguan fungsi. Itu yang kita sebut sebagai laju filtrasi atau eGFR yang laboratorium rutin melakukannya. Jadi kalau fungsinya masih di atas 60, biasanya itu kita anggap tidak pre-dialisis. Tapi kalau udah ada gangguan fungsi di bawah 60, 30, ya itu yang kita sebut pre-dialisis. Dan umumnya kita percaya bahwa penurunan fungsi yang kurang dari 30 lah yang kita anggap perhatian khusus untuk para ahli ginjal. Jadi memang ini pradialisis maksudnya adalah sebelum dialisis ya? Sebelum dialisis. Nah, mungkin dialisis itu jadi yang dimaksud seperti apa dok? Kalau yang dialisis artinya yang pasien itu sudah sampai ke fungsinya di bawah 15%, 10%. Tapi kalau 15% ke 10% aja sih biasanya dengan diet yang cukup ketat ya, itu sudah masuk dalam kondisi dialisis sebetulnya, meskipun pasiennya belum menerima untuk tindakan dialisis. Karena kalau kembali lagi ke sebelumnya ya, pasien yang dilakukan dialisis itu biasanya pasiennya sudah benar-benar mentok ya, udah ada dengan gejala yang khusus ya. Itu di dalam podcast sebelumnya sudah kita sebutkan. Jadi kalau pasien yang pre-dialisis biasanya memang benar-benar sudah masuk dalam kondisi fungsi ginjalnya kurang dari 30.
Jadi dialisis itu mirip dengan cuci darah ya dok? Ya, kita seringnya orang awam mengatakan itu cuci darah. Jadi memang ini kita podcast kali ini membahas tentang gangguan fungsi ginjal, namun belum sampai menjadi dialisis ya dok ya? Belum cuci darah. Nah kemudian ada yang berbeda nggak sih dok antara pengaturan makan dan minum nih untuk pasien-pasien PGK yang pradialisis dengan yang mungkin tidak ada gangguan ginjal sebelumnya gitu dok? Ya, yang gangguan ginjal itu memang yang kita batasi pada umumnya yang dominan itu protein sih. Itu yang paling perhatian kita, nanti Mas Yudi akan menambahkan. Jadi ada dua hal yang diperhatikan, yaitu cairan dan protein. Tapi kalau kalori atau lemak itu semua sebenarnya sama dengan orang populasi lain ya, bahwa lemak maupun kalori itu memang harus dikurangi supaya ada keseimbangan. Tadi kan sebelumnya ada podcast yang sebelumnya kita mengatakan keseimbangan nutrisi ya. Keseimbangan nutrisi itu berarti kalorinya cukup ya, lemaknya juga yang dibutuhkan juga cukup, termasuk nanti kalau udah ada gangguan ginjal ya proteinnya mungkin dibikin lebih rendah supaya keseimbangan atau beban daripada ginjal itu terpenuhi dengan cukup baik. Ya, baik dok. Nah, mungkin sobat ginjal bertanya-tanya ya, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Kenapa harus hanya protein dok yang dibatasi? Ya mungkin nanti Mas Yudi akan menambahkan. Jadi intinya sih orang yang gangguan ginjal itu proteinnya tidak bisa diekskresikan dengan cukup baik. Makanya perlu, jadi tidak bisa dibuang dengan normal gitu seperti orang sehat. Nah sehingga kalau orang udah ada gangguan ginjal, proteinnya dikurangi gitu supaya kehidupannya masih bisa melaksanakan dengan baik. Baik, jadi memang karena kemampuan ginjal untuk membuang protein ya semakin berkurang. Nah kebetulan kalau misalnya memang sudah ada proteinnya dibatasi, kira-kira jenis protein seperti apa nih dok yang harus dibatasi? Ya kalau secara umum sih ya kan protein itu ada dua sumber ya. Pertama sumber nabati, yang kemudian yang kedua adalah hewani. Nah nanti mungkin Mas Yudi lah menjelaskannya bagaimana praktisnya untuk pasien-pasien kita. Nah gimana Mas Yudi, menurut Mas Yudi nih? Ya, terkait dengan pada pasien ginjal dengan predialisis, memang juga benar tadi sudah dikatakan oleh Dr. Bonar dan oleh podcast yang sebelumnya bahwa akan ada restriksi terkait dengan protein. Kebutuhannya itu sedikit di bawah dari kebutuhan orang normal. Nah, restriksi itu bertujuan untuk mengurangi dan meringankan beban ginjal dalam bekerja mengekspresikan sisa metabolisme hasil protein. Protein terbagi menjadi dua secara general, yaitu protein berbasis bersumber dari protein hewani, dan yang satu lagi adalah berbasis protein nabati. Jadi kalau protein hewani ini kayak ayam, ikan, daging, telur sumbernya. Kemudian kalau protein nabati bersumber dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, pada pasien ginjal, rekomendasi terutama pada pasien predialisis sekarang ada tren paradigma yang baru nih. Kalau zaman dulu mungkin para dokter ataupun profesor ginjal dan hipertensi dulu menyarankan tidak boleh mengkonsumsi tempe dan tahu ya kan? Betul, gitu ya dok ya. Betul. Zaman dulu tuh pasien ginjal pantang tempe dan tahu. Nggak boleh makan tahu tempe. Nggak boleh. Nah sekarang ada rekomendasi diet namanya adalah PLADO diet, yaitu Plan Dominant Diet pada pasien predialisis, di mana pasien tersebut dapat mengkonsumsi lebih dari atau sama dengan 50%-nya protein nabati. Basisnya adalah protein nabati, tempe dan tahu. Nah, kelebihannya dari protein nabati ini, yang pertama dia rendah lemak. Kemudian yang kedua dia mengandung serat, dan yang ketiga sumber vitamin dan mineral, serta yang keempat yang paling penting dia mengandung isoflavon atau flavonoid. Nah, flavonoid ini adalah antioksidan yang kuat yang ternyata beberapa penelitian menyebutkan dia bersifat antioksidan untuk memproteksi sel-sel ginjal dari kerusakan. Gitu. Baik, ini cukup menarik nih Mas Yudi nih, tiba-tiba muncul PLADO diet. Cuman sebelum kita beralih ke PLADO diet nih, Sobat Ginjal, mungkin kita ada baiknya mengetahui dulu ya, sebetulnya apa sih yang terjadi kalau misalnya ternyata kekurangan atau kelebihan asupan protein dok di dalam tubuh kita, apalagi pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Kalau kekurangan protein seperti apa, kelebihan protein seperti apa? Ya, jadi secara umum aja ya, saya secara detail mungkin nanti Mas Yudi yang menambahkan.
Jadi orang yang gangguan ginjal itu kan metabolisme atau kalau bahasa lebih kerennya lagi katabolisme di dalam ginjal itu terganggu kalau fungsinya menurun. Nah, terutama dalam metabolisme atau melakukan katabolisme protein itu yang jadi problem sih. Makanya proteinnya terlalu tinggi ya, terutama ya sebenarnya nabati hewani sama kalau orang yang belum dilakukan dialisis itu atau pre-dialisis itu hampir sama sih. Jadi memang katabolismenya harus dikurangi atau beban di ginjalnya harus dikurangi, terutama protein. Nah, protein ini kan ada dua, itu yang saya sebutkan tadi adalah protein nabati dan protein hewani. Nah, kebetulan di protein nabati itu sekarang ada trennya mengenai plado diet. Nah, itu yang menjadi perhatian khusus. Karena memang banyak kali pasien itu datang ke tempat kita itu yang biasa mengkonsumsi tempe tahu itu merasa ketakutan datang ke kita. Emang saya nggak boleh makan tahu tempe lagi katanya gitu. Nah, itu yang menjadi problem. Padahal sebenarnya sekarang kan nggak terlalu lagi menjadi larangan. Jadi dengan penelitian yang terakhir ini justru ada keseimbangan antara protein nabati dan protein hewani. Itulah mungkin yang jadi concern kita concern kita bersama. Kalau tidak nanti sekarang penjual tahu dan tempe nanti banyak kekurangan Iya, konsumen karena justru orang Indonesia itu kan dari dulu makan tahu tempe. Betul. Itu yang jadi masalah. Nah, Mas Yudi mungkin ada mau ditambahkan Mas Yudi terkait kelebihan dan kekurangan protein? Ya, hampir sama dengan Dokter Bonar katakan tadi. Dalam hal ini terutama pada pasien predialisis, disiplin ini adalah kunci dalam mengkonsumsi makanan. Karena kita juga harus menghitung jumlah makanan dan yang kita asup dan kebutuhan kita. Jangan sampai kalau kita lihat kayak neraca deh, jangan sampai neracanya kelebihan ataupun kekurangan, otomatis akan terjadi gangguan. Gitu. Oke, jadi intinya balance ya. Balance. Work life balance. Balance ya, baik. Nah, mungkin selanjutnya nih Dok, banyak yang beredar di kalangan kita tentang mitos dan fakta nih terkait pengaturan diet pada pasien dengan gangguan penurunan fungsi ginjal nih ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah menurun, tapi pasiennya belum menjalani dialisis atau terapi pengganti ginjal. Nah, boleh nggak sih sebetulnya masih boleh nggak makan sayur dan buah? Nah, kalau nggak boleh, apa yang boleh diminum atau sebetulnya masih boleh? Ya, mitosnya itu adalah sayur-sayuran itu dianggap asam urat tinggi gitu. Nah, itu kan mitos. Jadi sebenarnya secara dari sisi penelitian ya atau para klinisi lah katakan seperti itu, ternyata sayur-sayuran itu bukan asam uratnya yang tinggi, tapi memang ada elektrolitnya yang lebih tinggi. Tapi kalau kita atur dengan nutrisi pengolahan makan yang baik itu sebenarnya udah nggak ada masalah ya. Justru kan tadi kan disebutkan tadi oleh Mas Yudi plado diet itu kan memang lebih banyak sayur dan kacang-kacangan. Nah, itu sebenarnya tidak masalah sih. Justru dengan penelitian yang baru itu membebaskan kita sebagai orang Indonesia asli itu mengkonsumsi makanan yang tradisional. Ya, itu yang paling penting. Jadi mitos ya Dok ya? Mitos itu. Jadi walaupun dengan penurunan fungsi ginjal, sobat ginjal masih bisa tetap konsumsi sayur dan buah, namun memang jenis dan jumlahnya mungkin disesuaikan dengan kebutuhannya. Mas Yudi mau ditambahkan Mas Yudi? Ya, terkait dengan asam urat, ya memang sama ya. Jadi masyarakat Indonesia itu ketakutan kalau udah asam urat nggak boleh makan yang hijau-hijau. Padahal jadinya putih semua. Jadinya. Jadi puasa mutih ya. Okay. Padahal untuk pasien asam urat, terutama ini buah dan sayur-sayuran itu tidak dihindari. Asam urat ini merupakan hasil dari metabolisme daging, protein, kemudian seafood yang kita konsumsi akan dipecah. Jadi protein ini akan dipecah, nah hasil metabolitnya ini akan menjadi asam urat. Jadi balik lagi bukan dari sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi paradigma kita harus diperbaiki nih yang terkait dengan yang tadi tempe tahu dengan asam urat dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, jadi sobat ginjal, jadi tolong diperhatikan ya bahwa tidak semuanya yang berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal ini makanannya bisa kita batasi. Justru malah beberapa yang harus ditingkatkan. Contohnya adalah tempe dan tahu dan juga protein nabati yang lain. Nah, kemudian ya Dok, ada lagi mitos dan fakta yang berikutnya. Kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah turun tapi belum menjalani dialisis atau terapi pengganti ginjal, dikatakan tidak boleh minum banyak. Betul mitos atau fakta Dok? Itu juga mungkin mitos ya, karena
orang yang gangguan ginjal yang masih step 3 gitu ya, ke-4 itu kan biasanya produksi urinnya masih bagus. Jadi kan ginjal itu kan terdiri dari glomerulus ya. Ini sedikit lebih ilmiah, glomerulus dengan tubulus. Jadi tubulus itu saluran yang mengeluarkan cairan di dalam tubuh. Nah, kalau fungsi ginjalnya masih sekitar 30, fungsi ginjalnya salurannya itu masih baik. Jadi yang terganggu itu glomerulusnya, makanya minumnya kalau misalnya kencingnya ukurannya gitu ya, ukurannya dari ukuran berkemih atau kencingnya masih cukup baik, itu nggak ada masalah. Jadi oke, semua masih bisa minum secukupnya sesuai dengan keinginan pasiennya. Jadi misalnya kalau urinnya masih banyak, sehari sekitar 1 liter atau 1,5 liter, Ya. kira-kira masih boleh minum sampai 1,5 Ya, liter? kurang lebih seimbang lah. Kurang seimbang ya, Kalau ya. patokan yang paling gampang itu seimbang. Tapi kalau dia nanti misalnya olahraga, atau misalnya yang paling sering lagi kalau dia sakit diare itu, ya masa kalau udah diare kan banyak cairan kebuang. Dehidrasi. Nah, berarti dia masih membutuhkan cairan yang cukup lebih dari yang sebelumnya. Gitu. Itu contoh ekstrim lah. Itu mungkin analogi. Jadi artinya orang yang gangguan ginjal pun kalau fungsi ginjalnya masih relatif, masih ada kompensasi, minumnya juga masih cukup baik. Ya, baik. Jadi tidak semua gangguan ginjal yang menurun tidak boleh minum banyak ya Sobat Ginjal. Mas Yuda mau ditambahkan? Ya, apalagi sekarang lagi puasa nih. Nah, itu dia, itu yang penting. Gimana sih cara kontrol cairan pada saat puasa? Nah, itu mungkin Mas Yudi itu yang harus. Mungkin sebelum kita lanjut ke situ nih dok, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan menarik tadi nih, boleh nggak sih sebetulnya pasien dengan gangguan ginjal berpuasa dok di bulan Ramadan? Itu dulu dok. Dan kalau nanti boleh, kira-kira berapa tadi jumlah yang diperbolehkan? Ya, jadi prinsipnya sih berpuasa itu tidak ada larangan untuk orang yang gangguan ginjal. Itu sih yang menjadi concern kita. Orang yang beribadah puasa ya harus melaksanakan dengan baik di bulan puasa. Jadi nggak ada larangan. Semua oke, semua kalau fungsinya masih bisa dikontrol dengan obat-obatan ya, dengan penyakit dasarnya bisa kita kontrol. Contohnya nih yang paling gampang, kalau dia hipertensi misalnya ada gangguan ginjal, kalau tekanan darahnya terkontrol ya oke, nggak ada masalah, silakan aja. Ya, hanya memang ada catatannya, nanti Mas Yudi lah mungkin yang melanjutkan apa sih triknya gitu kalau dia berpuasa. Oke, jadi intinya pasien dengan gangguan ginjal selama belum menjalani dialisis ya dok ya, masih boleh berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, gimana Mas Yudi pengaturan makan dan minumnya nih selama bulan puasa ini? Kan banyak sobat ginjal yang bingung nih, kira-kira kapan ya makannya baiknya, terus minumnya berapa banyak gitu. Ya. Terkait dengan kebutuhan akan konsumsi makanan dan minuman pada pasien predialisis, untuk makan hampir sama seperti pola makan pada saat kita berbuka dan pada saat kita sahur, akan tetapi dikontrol jumlah porsi terutama protein pada pasien predialisis harus sesuai dengan rekomendasi dari penurunan kebutuhan protein tersebut. Terkait dengan cairan, bagi pasien predialisis biasanya sih masih ada sisa urin ya, masih ada sisa urin yang bisa untuk kita jadikan dasar untuk kebutuhan cairan. Nah, biasanya itu berkisar antara 1000 sampai dengan 1500 mili sehari. Dan kalau kita pada saat berpuasa, kita bisa siasatin nih. Siasatinnya di mana? Di jam waktu minumnya. Gitu. Kalau misalnya kira-kira dengan gelas, jumlah gelas, nah kira-kira berapa? Kira-kira untuk kalau jumlah gelas kurang lebih 6 gelas selama satu hari. 24 jam ya? Iya, 24 jam. Yang sekitar mungkin 250 cc. Iya. 200 cc. Iya, jadi kurang lebih 1500 mili dapat dikonsumsi. Siasatinnya gimana sih? Nah, pertama 1 gelas pada saat berbuka puasa, kemudian 1 gelas setelah sholat isya, kemudian 2 gelas setelah sholat tarawih, kemudian 1 gelas sebelum sahur dan 1 gelas setelah sahur. Oke, total jadi ada 6 gelas. 6 gelas. Oke, berarti Sobat Ginjal mudah-mudahan bisa lebih sedikit mencerahkan ya, kira-kira berapa jumlah yang boleh diminum terutama dengan penurunan fungsi ginjal dan juga kapan waktunya yang pas. Betul. Supaya kadang kan kalau misalnya langsung konsumsi 6 gelas atau mungkin 3 gelas kali minum, perutnya pasti kan kembung nih ya. Betul. Itu dia yang jadi masalah. Nah, kemudian terakhir nih dok, sebelum penutup, karena memang mungkin waktu kita terbatas, kalau misalnya pada pasien-pasien dengan penurunan fungsi ginjal ini namun belum menjalani dialisis atau terapi pengganti ginjal, selain dari makanan, boleh nggak dikasih suplementasi dok? Misalnya suplemen minum. Aduh, suplemen ya. Suplemen itu kan namanya suplemen itu tambahan ya. Betul. Jadi yang penting yang utamanya udah beres ya, aturannya udah cukup dengan
seimbang tadi yang kita sebutkan tadi ya oleh Mas Yudi juga. Kalau itu udah beres, suplemen sih boleh-boleh aja, asal jangan suplemennya terutama orang gangguan ginjal itu yang paling perlu diperhatikan adalah herbal. Tapi bukan berarti tidak boleh kalau fungsi ginjalnya masih baik, terus kita kontrol dengan baik juga, silakan aja suplemen itu dikonsumsi. Karena pasti banyak nih sobat ginjal nih dok, mungkin yang sudah menjalani, sudah terkena diabetes atau hipertensi, supaya fungsi ginjal tidak tambah turun, ada beberapa yang dikasih suplementasi tadi itu. Sebetulnya jadi masih cukup aman ya dok? Aman sih, terutama suplemen itu yang mengandung antioksidan sih. Ya, itu yang paling penting. Nanti mungkin praktisnya mungkin Mas Yudi lah yang mendetailkan. Baik. Mungkin sebelum kita tutup, Mas Yudi ada mau ditambahkan lagi? Ya, terkait dengan related dengan suplemen tadi ya. Terkait dengan suplemen tadi, memang kalau pada kondisi penyakit ginjal predialisis, memang kalau kita nih sebagai praktisi di rumah sakit ataupun sebagai ahli gizi, kita dapat memberikan suplemen dengan beberapa kondisi. Misalnya yang pertama, asupannya tidak adekuat, di bawah 75% selama 3 hari berturut-turut. Dan kalau misalnya itu kita rasa nggak tercukupi nih, nanti lama-lama pasien bisa malnutrisi dong. Ya, oleh karena itu bisa kita berikan tambahan suplementasi, macam-macam suplementasi, bisa berupa tablet, bisa berupa snack bar, bisa berupa minuman dan makanan dan lain sebagainya dalam bentuk suplementasi. Kemudian terkait dengan pasien predialisis, ada beberapa tips and trick nih dalam mengkonsumsi makanan. Yang pertama adalah jauhi makanan ultra processed food. Makanan yang diolah ataupun yang super ultra processed food dan yang dimasak dan diawetkan, nah itu biasanya tinggi hidden salt atau tinggi garam tersembunyi. Nah, apalagi dari bahan makanan yang sudah diawetkan. Kemudian yang kedua, upayakan makan fresh. Ya, jadi makanan fresh yang diolah di rumah itu lebih baik dibandingkan makanan kemasan yang kita beli di luar ataupun di makanan restoran siap saji atau fast food ataupun junk food. Di mana fast food junk food itu tinggi lemak. Kalau lemak yang jahat yang tinggi, maka dia akan merusak fungsi ginjal dan mengoksidasi sel ginjal. Gitu. Jadi intinya yang dengan bahan pengawet dan yang mengalami proses lebih lanjut, itu disarankan tidak diperbanyak ya Mas Yudi ya? Betul. Dan yang terakhir nih, yang keempat, jangan lupa konsultasikan dengan dietitian atau ahli gizi Anda untuk memberikan rekomendasi terkait dengan kebutuhan dan asupan makan di rumah. Ya, baik. Jadi saya ambil kesimpulan kalau misalnya kakek nenek kita atau misalnya orang tua kita yang memang sudah mengalami fungsi ginjal dan nafsu makannya juga berkurang gitu dok, jadi ada tempatnya sebetulnya pemberian suplementasi ini ya? Iya, saya setuju. Baik. Terima kasih Dr. Bonar, Mas Yudi atas podcast ginjal kita hari ini yang cukup mencerahkan, terutama buat sobat ginjal nih, karena makan dan minum ini masih banyak sekali hal-hal yang simpang siur atau tidak jelas di luar sana. Beli sayur di pasar pagi. Cakep. Jangan lupa beli pokcai. Cakep. Jaga ginjal tetap sehati, kurangi garam dan minum sesuai. Salam sehat sobat Salam sehat. ginjal. Klik dokter.